Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ramadan itu sejak hari pertama sudah mengandung tiga itu. Di antara dalilnya adalah man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Itu siangnya, kalau malamnya man qoma Ramadan. Ini menunjukkan bahwa sejak awal Ramadan itu sudah berlaku yang namanya penghapusan dosa, yang namanya rahmat, dan yang namanya itqu minan nar, itu sudah berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qallallahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa Wringin Anom, Panarukan, Situbondo, serta segenap penyimak dimanapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah berada di hari ke-9, betul 9 Ramadan. Ada yang mengklasifikasikan Ramadan itu otak-atik gathuk begitu, dibagi dalam tiga fase, 10 hari pertama, kedua, ketiga. Kalau pembagiannya tidak masalah, tetapi kalau kemudian esensinya dinyatakan sebagai hari pertama itu 10 hari pertama sebagai Syahrul Maghfirah misalkan, terus kemudian Syahrul Rahmah, kemudian yang ketiga itqum minan nar. Yang betul adalah Ramadan itu sejak hari pertama sudah mengandung tiga itu. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Itu siangnya, kalau malamnya man qoma Ramadan. Ini menunjukkan bahwa sejak awal Ramadan itu sudah berlaku yang namanya penghapusan dosa, yang namanya rahmat, dan yang namanya itqu minan nar, itu sudah berlaku. Sehingga kita sah-sah saja mengklasifikasikan bulan Ramadan itu dalam tiga fase. Dalam tiga fase, 10 hari pertama ini babak, kalau ini lebih manusiawi saya katakan. 10 hari pertama ini adalah babak penyisihan. Kalau 10 hari kedua babak semifinal. Kalau hari ketiga itu babak final. Ini malah tidak ada urusannya dengan dalil, tidak ada penyelisihan. Maka saya lebih suka memberikan analogi seperti ini. Jadi bapak-bapak sekalian, pastinya sebelum itu nanti kita urai sebagai upaya kita memperbagus diri, memperindah diri di hadapan Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang layak Allah pilih sebagai hamba pilihan. Maka Pak Agus menulis temanya itu tips menjadi hamba pilihan Allah gitu. Ya semua dipilih oleh Allah sebenarnya, dipilih dimasukkan surga, dipilih dimasukkan neraka, semua dipilih. Tapi dalam konteks ibadah di bulan Ramadan kita akan soroti dari beberapa sisi di mana kita akan mencapai la'allakum tattaqun itu. Maka
satu hal yang patut kita lakukan adalah memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bertemu dengan Ramadan ini bukan kebetulan dan bukan atas usaha kita menjaga kesehatan, menjaga ini dan itu, tetapi murni karena Allah masih berkehendak kita bertemu Ramadan tahun ini. Tetapi tidak ada jaminan Ramadan yang akan datang tahun 1447 Hijriah kita masih gitu. Maka seyogianya Ramadan ini kita optimalkan seoptimal mungkin. Jangan sampai ada peluang pahala, peluang kebaikan yang tidak kita raih. Kita berupaya memperbagus diri sebisa-bisanya sehingga kita layak dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yang memenuhi kriteria dalam memenuhi kepatutan di bulan suci Ramadan, sehingga benar-benar la'allakum tattaqun. Yang la'allakum tattaqun itu buntutnya panjang, bisa innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang yang muttaqin yang diantaranya diusahakan ketika Ramadan ini betul-betul meraih apa yang dicanangkan oleh Allah di dalam Ramadan, maka outputnya adalah muttaqin, kemudian ganjarannya kelak adalah jannati wa uyun, taman-taman surga. Ini istimewa banget. Kalau surga itu ya surga, tetapi ada tingkatan surga, ada kualifikasi surga, ada kelas surga gitu. Maka pahala atau dosa itu berlaku kaman wa kaifan, berlaku kualitas dan kuantitas. Maka di antara yang akan kita bicarakan nanti adalah tentang kualitas-kualitas ibadah, kualitas-kualitas amaliyah, juga menyangkut dengan kuantitas. Yang kualitas dan kuantitas ini terkoneksi langsung dengan perolehan matematika pahalanya. Ini biar semangat kita ngomongin tentang hitung-hitungan, enggak apa-apa, nggih. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang amat sering kita lalai bersyukur adalah bahwa ketika kita tergerak hati untuk menyambut Ramadan dengan sepenuh hati, siangnya ya puasa, malamnya ya qiyamul Ramadan, taraweh, witir, tilawatil Quran, tadarus. Artinya kita masuk kualifikasi yang oleh Allah berikan. Ingat, puasa Ramadan atau orang yang menyambut Ramadan ini dengan mengikuti kaidah-kaidah di dalamnya, shoma Ramadan, qoma Ramadan, adalah mereka yang disuruh oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, itu kan 183 Al-Baqarah. Maka kita boleh GR Pak, dan memang nggak apa-apa GR. Ketika kita memang benar-benar merasa butuh berpuasa, berarti kita adalah bagian dari yang diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Dengan kata lain, kalau pengen lebih GR lagi, kita terkualifikasi oleh Allah sebagai hamba-hamba yang disebut sebagai amanu itu, sebagai orang yang telah beriman. Kualifikasi terendah dari keimanan itu adalah amanu, telah percaya, telah yakin. Kualifikasi berikutnya adalah yu'minun atau yuqinun. Jadi keimanan telah diraih, kemudian dia memelihara keimanan itu untuk terus. Kalau amanu itu kan fi'il madhi, kata lampau. Apa kalau bahasa Inggrisnya? Lampau itu apa? Past tense ya. Terus kalau yang yu'minun atau yuqinun, orang-orang yakin, dia continuous, present continuous, sekarang dan berlaku seterusnya. Itu kalau dalam bahasa Arab fi'il mudhari'. Jadi berlaku. Jadi yu'minun atau yuqinun ini adalah orang yang memelihara keyakinannya itu dan cenderung melakukan peningkatan-peningkatan.
Maka Al-Baqarah ayat 2 itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalat. Mereka memperkokoh keimanannya, memelihara untuk terus-menerus meyakini adanya hal-hal yang gaib. Allah itu gaib, malaikat itu gaib, Al-Quranul Karim itu sesungguhnya gaib, Pak. Yang ditumpuk di rak masjid ini mushaf, itu sesungguhnya Al-Quranul Karim adalah kalamnya Allah, itu gaib, terucap secara talaki dari malaikat Jibril, yang diambil dari Baitul Izzah di langit dunia, yang sebelumnya diturunkan secara global oleh Allah dari Lauh Mahfud. Nah, turun dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah ini di saat malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sehingga turunnya Al-Quran di Lailatul Qadar secara global di Baitul Izzah itu terjadi di saat malam kemuliaan. Kemudian kok ada Ustadz peringatan nuzulul Quran 17 Ramadan dan seterusnya, gimana ceritanya? Setelah Al-Quran itu ngendon di Baitul Izzah, Pak, di langit dunia, kemudian secara bertahap oleh Allah diperintahkanlah malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi seayat demi seayat secara kontekstual, mengikuti skenario Allah Subhanahu wa taala dari sejak 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah telah diskenari oleh Allah. Oh, nanti tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian Rasul diomeli istrinya, diomeli istrinya maksudnya ada protes dari istrinya seperti ini. Nah, nanti turun ayat ini. Jadi sesungguhnya maha skenario Allah itu. Skenarionya ada di dalam Al-Quran. Kalau kita mempelajari secara permukaan, Al-Quran itu turun, ya, asbabun nuzul, berlaku asbabun nuzul. Ada peristiwa apa, Al-Quran turun. Ada peristiwa apa, ayat turun, kan begitu, Pak. Selama ini yang memang sampai kepada kita, yang memang kita pahami secara umum seperti itu. Sampai-sampai Rasulullah SAW menunda atau meniadakan sholat taraweh berjamaah di masjid di malam ketiga. Sejak malam ketiga Ramadan, Rasul meniadakan sholat berjamaah di masjid untuk tarawehnya. Khawatir, di antara alasannya adalah Rasul khawatir karena saat-saat itu masih saat-saat turun-turunnya wahyu. Nah, di antara kekhawatiran Rasulullah, beliau saking sayangnya sama umatnya, khawatir kalau sholat taraweh berjamaah itu menjadi kewajiban. Sehingga di malam pertama beliau taraweh, ada beberapa sahabat yang mengikuti. Kemudian Ramadan siang pertama ini menyebar, Rasulullah sholat taraweh, ayo ikut. Malam kedua Ramadan, malam 2, yang mengikuti semakin banyak. Nah, ini menimbulkan kekhawatiran dari Rasulullah SAW, sehingga malam ketiga beliau sudah tidak mengimami taraweh. Disyariatkan kemudian taraweh sendiri, apakah di masjid apakah di rumah. Kemudian berganti kepemimpinan sejak Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian menghidupkan kembali sholat taraweh berjamaah gitu. Dan inilah sebaik-baik bid'ah, dikatakan seperti itu. Maka kemudian ada yang mengembangkan, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah, ada dikembangkan seperti itu. Padahal enggak itu. Kenapa tidak dikatakan sebagai bid'ah yang dalam artian membuat persoalan baru di dalam ibadah? Karena kenyataannya Rasul pernah bahkan 2 malam itu melaksanakan sholat taraweh berjamaah. Jadi tidak bid'ah sebenarnya. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan ini sebaik-baik bid'ah. Perbuatan ibadah yang pada zaman Nabi sudah tidak dilaksanakan, tapi pernah dilaksanakan dan tidak dimansuh, tidak dihapus, tidak ada larangan, tidak ada penganuliran dari Nabi maupun dari Al-Quran apalagi untuk sholat taraweh berjamaah. Sehingga ketika Sayyidina Umar bin Khattab menghidupkan kembali sholat taraweh berjamaah, ini tidak menyelisihi, tidak membuat hal yang baru, hanya menghidupkan sesuatu yang sudah tidak dilaksanakan oleh Nabi SAW
tapi bukan berarti dilarang. Itu tidak ada mansuhnya, ada contoh kemudian tidak dilaksanakan, tetapi tidak dibarengi dengan statement apapun yang meniadakan atau menafikan sholat taraweh berjamaah. Jadi monggo kalau masih ada yang nanti ada pemikiran-pemikiran, biasanya dari kaum liberal Pak, macam-macam yang seperti ini dikulik. Wah, sebenarnya orang NU, orang Muhammadiyah, orang apa yang taraweh itu sebenarnya itu bid'ah itu. Umar bin Khattab itu bid'ah itu. Ada yang seperti itu Pak. Ini naudzubillah. Nah, kita adakan pencerahan-pencerahan sehingga kita tidak gagal faham. Nah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bisa berpuasa, kita bisa menyambut Ramadan ini dengan sepatutnya. Ini karena Allah memilih kita. Karena Allah memilih kita sebagai insan, sebagai hamba Allah yang disematkan di hatinya keimanan, sehingga terpanggil. Kalau enggak terpanggil untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, berarti ya tidak ada iman. Jelas Allah tahu siapa hamba-hambanya yang di hatinya ada keimanan atau hanya Islam saja tetapi tidak beriman. Maka spesifik Allah menyerukan untuk berpuasa, untuk beribadah di bulan Ramadan, untuk menuai panen raya bulan Ramadan itu spesifik hanya hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah, yakni hamba-hamba yang beriman. Maka disebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa kama seperti halnya min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang-orang terdahulu disyariatkan juga berpuasa, cuman kaifiyahnya berbeda, itu agar kemudian bisa mengantarkan dari beriman menjadi bertakwa. Tingkatannya itu Pak ya. Jadi Islam, iman, kemudian kualifikasi dari orang beriman itu adalah orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun sebagai entry point, sebagai ending point, maksud saya ending point dari pelaksanaan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Panen raya, panen baik secara kaman wa kaifan, pahala yang diperoleh baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Jadi pahala itu diperoleh banyak, sangat banyak, itu dari dua sisi atau dari dua sebab. Sebab amaliyahnya yang memang banyak kemudian menghasilkan pahala banyak, itu nikaman. Terus kaifan itu merujuk pada amalannya tidak seberapa tetapi pahalanya besar. Pahalanya besar. Kalau kita baca Quran, pahalanya ditulis dari setiap huruf. Ini yang bersifat kuantitas. Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatan. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, yakni Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, yang satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Dan dalam hadis yang dhaif dinyatakan dhaif ya Pak, dhaif, bahwa kebaikan di bulan suci, kebaikan di bulan-bulan haram itu dilipat gandakan sampai tidak terhingga. Nah ini karena tidak menyangkut ke ranah akidah, ke ranah tauhid, maka hadis seperti ini boleh sebagai penyemangat buat kita semua. Kemudian melaksanakan sholat sunnah itu juga termasuk pahala atau kebaikan yang diperoleh secara kuantitas. Barang siapa yang sholat sunnah rawatib 12 rakaat, maka dibangunkanlah istana di surga. Ini sahih. 12 rakaat Pak, duhur, qobliyah 4, ba'diyah 2. Asar itu tidak ada rawatib, tetapi ada ketentuan lain bahwa barang siapa yang sholat qobliyah asar 4 rakaat, maka baginya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan rawatib.
Yang rawatib Ba'diyah maghrib, Ba'diyah isya, qobliyah subuh 12 itu. Kalau mau ditambahin nggak masalah, paket 12 ini minimal jangan ditinggal. Ini yang menyangkut masalah banyaknya amaliyah, yang menghasilkan banyaknya pahala secara kuantitas.